Jadi tujuan gue ngumpulin lu semua di sini tuh, gue pengen ngadain bisnis baru lah buat keluarga kita ini. Dan gue juga pengen apa itu dapat usulan dari lu. Kira-kira kita bakal ngambil bisnis apa, atau bisnis apa yang mau kita buat gitu. Coba lo dari lo semua nih, ada yang punya usulan gak? Gimana tadi? Maaf melamun. Ini lo ada usul nggak, kita bakal buat bisnis apa? Oh, untuk bisnis ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita uangkan di sini, Bang. Seperti contohnya nih, kalau misalnya kita punya pemasukan dari marijuana, itu bisa kita manfaatkan juga itu. Marijuana bisa kita jadikan uang dari, ya, seperti kita ngumpulin gitu kan, kita jual ke Bandar Gunung, nanti kita bisa kelola itu gitu. Lumayan kan untuk pemasukan keuangan. Terus ada lagi? Kalau bisa sih kita gimana ya, semua akses keuangan di kota ini ya, kalau bisa sih kita jalankan gitu. Seperti contohnya penyu dan hiu, itu juga bisa kita manfaatkan juga tuh, Bang, buat keuangan kita juga. Kita bisa dapat uang kotornya, kita bisa akses kan, kita bisa ngelola semuanya juga itu. Jadi hiu, marjun, pokoknya sumber keuangan itu kalau bisa kita kerjain aja semuanya. Terlalu, tapi buat yang penyu atau hiu itu kita harus cari informasi dulu. Kira-kira itu tempatnya ada yang jaga atau belum begitu. Jadi kita harus cari informasi terlebih dahulu. Buat hiu ya, setahu gue yang ngejaga tuh anak-anak dari Jambrong. Oke, jadi Kalau penyu kalau nggak salah kan awalnya Jafair ya, karena Jafair udah dibubarin polisi, nggak tahu dah siapa yang megang lagi. oke. Kan ini Jafar kan udah gak ada lah di kota ini, berarti kita bisa ambil tuh akses penyu, kita bisa akses apa itu, ambil bisnis itu juga. Dan mungkin ada lagi yang mau diusulin? Gak, Ya, masa ini yang usul cuman dia doang, buat yang lain gak ada usul kan? lain nih, yang lain-lain usulin juga dong. Kalian gimana untuk bisnis kedepannya itu, kira-kira punya masukan? Ya gue tuh maunya di sini tuh semua usul gitu, jadi biar enak gue dengernya. Kalau dari gua apa ya tadi, Apa ya? nyabut itu gimana kali ya? Itu paling siapa yang nyabut nanti? Oh, Itu udah beda urusan, nanti nyabut. Udah, ini yang gue bahas tuh soal bisnis apa yang mau kita jalanin. ya bisnisnya dulu, nanti masalah pembagian tugas itu gampang. Nih gua mau ngusulin sih ya. Gimana kan ini kayak kita nih kayaknya kekurangan makan minum gitu. Tukar apa? Kita nyediain bahan, terus tukar makanan gitu. Kenapa nggak kita rampok kayu? Bisa sih. Susah bro, Kan kita juga susah bro. ada kerjasama gitu sama kedai. Oh, jadi kita buat kerja sama kedai begitu.
Nah, iya mungkin kan dengan kita nyetor segini kita bisa dapat yang banyak gitu. Oke, oke, gue setuju. Sandra Oke, juga. bagus juga sih itu. Eh, buat makan itu bagus sih. Ada lagi? Tapi itu buat Karsil, gue maunya kita tetap jalanin ya, dengan buat Karsil itu. Harus itu mah. Oh ya, untuk karstil itu gimana pun caranya itu bakal jadi hak kita, itu harus kita yang ngelola itu. Iya, soalnya kita dari dulu kan ya susah apa ya gitu buat ambil Karsil. Dulu kan sempat tuh direbut sama Jafar, dan untungnya bisa balik ketika kita lagi. Ya mau gimana pun juga harus Karsil itu di tangan kita. Iya, penanggung jawabnya siapa kemarin tuh? Dika sama Helmi ya? Iya, Ya, ya itu penanggung jawab. Oke. Ya kalau bisa ini sih, karstilnya itu kita kelola sendiri gitu. Karena kalau kita mengandalkan dari pajak-pajak orang yang kemungkinan mau karstil, itu menurut gue terlalu kecil gitu nominalnya. Mungkin itu ini buat bahasan Karsil dulu. Buat Karsil tuh kita mau narik pajak itu di angka berapa? 3.000 atau kita naikkan? kalau ini ya usul dari gua baru mau lebih baik naikin dikit sih, 4.000 kayak jadi berapa? Goceng bro. Goceng sekali jalan ya, bukan per orang. Oke, boleh. Tapi buat Karsil, gue maunya itu yang nungguin, yang nempatin di Karsil itu prospek. Gimana? Banyak nongkrong sama kita terus di sini ya kan. Iya, soalnya Cuman gini. ini ya, dengan syarat itu harus dipantau juga itu sama anak-anak dari kita gitu. Iya, begitu terus dipantau. Tapi gini. Soalnya apa gua majuin prospek? Karena kan kita juga ada bisnis lain yang harus kita jalanin. Iya. Nah, maka dari itu gua turunin prospek. Paling 2 orang yang mendampingi tuh. Ya, jadi gini, gantian tuh nanti tugasnya inilah ya, tugasnya orang yang kemarin dikasih kepercayaan buat ngelola karstil, itu harus ada 2 orang dari kita dan ya beberapa orang dari prospek, dengan syarat tidak mengganggu pekerjaan mereka juga, dalam artian setoran mereka jangan sampai keganggu gitu. Oke. Mungkin ada yang mau aku tanyakan ini bang, Apa tuh? kelanjutan kita tentang bengkel kita itu gimana tuh? Bakal kita lanjutin atau udah? Kalau soal bengkel itu tetap kita lanjutin, soalnya bahan-bahan buat bengkel itu udah tersedia semua di berangkas. Oke, lanjut. Kemungkinan besar sih bakal dilanjutkan ya, cuman ya kita mungkin masih butuh beberapa waktu lagi tuh buat mempersiapkan semuanya gitu. Ya, Magelar udah balik lagi ke situ dan merebut lagi bengkel itu, jadi gue takutnya di situ. Makanya sementara ini gue tutup dulu sampai
kondisinya aman lah, baru nanti gue buka lagi. Nah, gue juga mau membahas sedikit ini nih Bang Rainbow dan yang lainnya. Membahas tentang Magelar nih. Ya, kemungkinan mereka sedang ke Hawaii sekarang, tapi ada kemungkinan besar ketika mereka sudah balik ke kota lagi nih, kayaknya mereka bakal datang lagi gitu ke sini. Jadi gue minta sih harus ada persiapan banget nih untuk yang lainnya. Yang pastinya Fort Carson gak boleh ditinggalkan gitu. Iya, itu udah pasti. Kalau Magelar balik lagi itu udah pasti. Mungkin kita bisa Soalnya ngobrolin ini juga sama farm sebelah mungkin di lain kesempatan, karena kan seperti Jambrongs mereka juga ya bisa dibilang tetanggaan sama kita gitu, dan daerah gurun juga termasuk daerah mereka juga gitu. oke, berarti kita tinggal tentuin aja ketemu nama Jambrong gitu aja. Oh ya, kita balik lagi ke bisnisnya ya. Buat bisnis margin itu nanti kayak gimana itu? Untuk margin seperti yang pernah kita jalankan aja. Kalau dulu kan kita menjalankan itu kita jual ke salah satu farm ya, tapi kemungkinan besar sekarang itu sudah tidak bisa lagi gitu. Tapi nanti coba gue cari info dulu nih. Kalau menurut gue sih kita kelola sendiri aja gitu. Kita kelola sendiri dalam artian nanti kita kumpulin, ketika udah banyak tuh kita bisa jual ke Bandar Gunung, dan pencucian uangnya nanti bisa kita cuci sendiri lah gitu. Jadi keuntungan kita itu lebih berlipat ganda gitu, daripada kita nanti minta bantuan atau mungkin penjualan kita jual ke farm lain gitu. Gue rasa sih lebih untung untuk ke Bandar Gunungnya sih. Bisa sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita bentrok gitu sama yang punya daerah Gunung Bandar tuh, Kurawa, gimana tuh? Aman itu nanti bisa aja kita datang ke mereka untuk ngajakin kerja sama, mungkin bisa. Ya itu nanti kita tinggal kerja sama dia aja, gampang gitu. Terus kalau penyu ini kita cari informasi dulu ya. Aman itu ntar bisa lah gue korek-korek sedikit di Palomino. Soalnya gue tuh pernah dapat informasi kalau di Palomino itu yang nungguin Jambrong gitu, dan gue nggak tahu sekarang masih ditunggu Jambrong atau nggak, itu gue nggak tahu. Palomino itu kemungkinan ada warga kecil gitu yang menjaga di sana, tapi nggak tahu asal usulnya dari mana gitu. Mereka akan Ya. cuma menjaga, bisnisnya masih bisa kita pegang, kita rebut. Ini buat bisnis udah ya, berarti kayak udah paham semuanya ya. Paham. Kalau bisnis sudah, mungkin ada tambahan lagi.
Ini sih ada tambahan juga. Hari mungkin adalah berminggu-minggu nih kita nih kayak ngebegal atau masalah kriminal ngerampok segala macam tuh kayaknya kurang. Gue lihat-lihat sih kayaknya takut banget kalau senjata itu hilang. Oh, siapa tuh kira-kira yang takut senjatanya hilang dah? Iya, enggak sih, ini cuma ini aja ngetin, maksudnya kita kan ini kriminal di kota ini, seenggaknya kita ini juga tingkatin lagi gitu. Kita harus lebih lebih ini lagi sih di jalan menurut gua. Mungkin Harus kalau lebih, kata ya. gua melebarkan sayap lah. Kita nggak bisa dipandang Nah. diam-diam mulu gitu. Kita dilihat orang tuh kayak nggak That's pernah ada good. aktivitas. Nah, itu Iya, dia oke. maksud saya Paham. sebenarnya. Dan sebenarnya gue tuh udah memikirkan planning ini beberapa hari nih. Gue pengen bikin nama Dialbo itu bener-bener terkenal gitu di kota ini. Karena apa? Karena gue tuh kayak ngerasa banyak yang belum tahu nama Dialboy gitu di kota ini. Jadi gue pengen ya nyebarin nama Dialboy di kota ini. Iya, biar nggak dipandang sebelah mata sama yang lain. Iya, dan kita juga harus jalanin lagi lah tugas kriminal kita. Siapa itu bang tadi yang mau diangkat jadi petinggi? Maaf tadi melamun. Lu Arwin. Yang mau gak jadi petinggi itu Arwin, lu sendiri. Karena apa? Karena ya lo yang menurut gua bisa lah lu jadi petinggi di sini. Karena apa? Lo paling lama di sini dan lo paling bisa gua andelin gitu. Lebih tepatnya dedikasi yang lebih. Yang gue Betul. perhatiin dia tuh kalau dikasih tanggung jawab gitu kan, dia bisa menjalankan itu dengan baik gitu. Itu yang gue perhatiin sejauh ini sih. Terus juga gue perhatiin juga ya keputusan-keputusan yang dia ambil itu benar-benar bisa dia pikirkan dengan sangat-sangat matang gitu. Mungkin buat apresiasinya ya terima kasih buat keluarga-keluarga yang lain. Tapi kan dari sini masih ada yang lebih lama dari aku Bang Rembo. Yang lebih lama dari lo itu cuman petinggi. Petinggi itu lebih lama dari lo. Itu udah petinggi semua. Dan kayak Dika menurut gue masih terlalu kurang tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu cuma ada di Karstil, dan nggak mungkin gue mau ngangkat dia jadi petinggi. Bukan masalah Iya. kalau seperti Dika itu kan udah kita kasih tanggung jawab untuk ini pemegang Karstil, jadi gue rasa terlalu banyak nanti gitu tugas dia gitu. Kasihan kan dia pusing juga nanti kalau dia sendiri dikasih beban gitu. Iya, dan tujuan gue ngangkat lu jadi petinggi itu karena apa juga? Karena lo tau kan petinggi Rimba, petinggi Rahman itu kan lagi sibuk di luar kota. Jadi kita kekurangan petinggi gitu. Paham kan lo? Iya, paham Bang. Nah, makanya dari itu mungkin pas nanti bos sudah masuk kota lagi, dia udah nggak ada kesibukan lagi di luar kota, gue mungkin bakal ngangkat lo jadi petinggi. Ide bagus deh. Oh, ini
mungkin ada yang mau tambahin lagi nggak? Sekedar mau bertanya doang ya ini. Kalau soal marijuana itu boleh dijual belikan ke warga gak sih? Itu sebenarnya boleh, tapi menurut gua gimana ya, terlalu risiko. Bukan sih, Boleh dijual belikan ke warga, tapi nggak nggak terang-terangan gitu. Jadi mainnya di belakang gitu. Apa itu? Kalau marjun kalau misalnya kita edarkan gitu kan, kita sebarluaskan ke warga, gua rasa itu keuntungannya bakal lebih berlipat ganda sih. Tuh boleh aja tuh yang bisa mengedarkan ke warga, itu yang bisa ngobrol ke warga, itu cuan itu. Dari gue gitu bisa-bisa aja sih ya. Makanya gua nanya dulu gitu. Dari tadi tuh kepikiran dari sana. Memang kita dari dulu kayak gitu kok sistemnya. nggak, soalnya kita kan dulu udah pernah nih jalanin bisnis itu, kita jualin ke warga kan udah pernah nih, dan itu juga bagus juga gitu menurut gua. Ya seperti yang gue bilang, semua sumber cuan itu harus kita jalankan gitu. Karena kalau kita jual ke warga nih, kita bisa ngambil keuntungan yang cukup berlipat ganda daripada kita jual ke Bandar Gunung. Kita bisa jual dengan harga yang lebih mahal kalau kita edarkan ke warga gitu. Kalau boleh ya mungkin nanti untuk kedepannya gua akan pikir-pikir lagi lah gitu buat itu. Oke. Ini sebelum gua tutup, mau ada tambahan lagi nggak? Ini dari gua Atau cukup mas- segitu. Atau masih ada yang mau dibahas lagi? Mungkin sudah cukup Bang dari semua apa yang disampaikan. Ya udah, berarti udahlah pembahasan kita sampai sini aja, oke? Ya mungkin teman-teman sudah bisa menyimak dengan baik ya kan. Tinggal kita jalankan aja bisnis-bisnis apa yang sudah kita tentukan itu. Mungkin seperti itu. Oke, tapi sebelum gua tutup nih pembahasannya, gua mau nanya dulu nih sama kalian. Tadi yang buat bisnis sudah paham semua belum? Paham. Oke, udah gak kayak kemarin. Soalnya apa, kemarin gue liatnya tuh, gua tanya tuh pada diem. Gua kira tuh lo gak ada mulut gitu ya kan, makanya gue tanya begitu. Ya udah, pembahasan adalah kita tutup aja lah ya. Udah terlalu lama juga kita bahasnya. Ya aman aja. Oke. Oke.